Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama CEO Finvesol Consulting, Pak Fendi Susianto. Selamat pagi, Pak Fendi. Selamat pagi. Ya, indeks kita pagi ini dibuka terkoreksi. Tadi awalnya 0,1, saat ini sudah 0,3% terkoreksinya. Apakah ini memang gambaran pergerakan indeks kita sepanjang hari ini atau seperti apa proyeksi Anda? Nah, kita melihat memang dampak dari turunnya indeks Dow Jones juga akhir pekan kemarin juga berpengaruh terhadap indeks gerakannya hari ini ya. Di samping juga indeks ini kan memang dalam posisi yang sedang terkonsolidasi pada rentang sempit ya, 6.250 hingga 6.405. Kalau kita ingat konsolidasi ini persis sama pada saat sebelum kejatuhan indeks ya, pada saat sebelum pandemi ya, di bulan-bulan Desember Februari tahun lalu ya, 2020 kita melihat bahwa indeks sudah berada di rentang itu, dan saat ini memang berita-berita positif dan berita negatif saat ini mix ya. Kita melihat di satu sisi consumer confidence index sedikit mulai peningkatan, kemudian juga dunia usaha sudah mulai sedikit demi sedikit bangkit ya, recovery di China juga sudah mulai terlihat. Namun demikian kita melihat action yang dilakukan Federal Reserve ya, terutama di US itu juga sedikit memberikan kekhawatiran fluktuasi, karena di sana kita melihat mulai ditahannya ya bantuan-bantuan ataupun program-program untuk perbankan dalam konteks terkait dengan COVID. Dan juga kita melihat mulai ada signal peningkatan inflasi akibat potensi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sekitar 2,2% di tahun ini di US. Ini membuat nampaknya gerakan market, equity market di Asia sedikit tertahan, termasuk di Jakarta. Tapi untuk sentimen yang mendorong indeks kita seperti apa, Pak Fendi, saat ini? Nah, kita melihat sentimen positif yang saya sebutkan tadi, menurut saya adalah karena sudah mulai sedikit meningkatnya consumer confidence index, dan juga kita melihat perkembangan positif di dunia usaha sudah mulai terjadi recovery, dan juga kita lihat di sektor perbankan juga beberapa hal yang kita khawatirkan seperti misalnya adalah non-performing loans. Menurut kita akan berlanjut program support dari regulator ya, terutama memperpanjang kemudahan-kemudahan di dunia finansial untuk mendorong di real sector. Dan nampaknya juga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama akan on track ya. Dan setelah kemudian di sepanjang tahun, terutama di kuartal kedua di tahun 2020 berada di level terendah atau di bottomnya, kita melihat ada perkembangan positif sana. Juga sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, sektor infrastruktur, sektor konstruksi. Namun kita melihat overweight lebih banyak ke sektor consumer ya, yang nanti akan menjadi tema menurut kami di tahun 2021 ini, terutama menjelang puasa dan lebaran akan terlihat ada potensi consumer confidence index akan meningkat paling tidak ke level 87 hingga 92%. Oke, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kemudian juga ada perbaikan terhadap aktivitas ekonomi kita di dalam negeri. Nah, ini apakah sektor-sektor kita itu akan dimudahkan, itu sektor apa saja Pak Fendi nantinya yang paling cepat recovery? Nah, saya melihat bahwa paling cepat recovery adalah sektor-sektor yang commodity sensitif ya, seperti misalnya adalah sektor pertambangan batu bara, pertambangan logam, kemudian juga kita melihat di sektor perbankan, dan juga kita melihat di kuartal 1, kuartal 2 hopefully adalah sektor consumer dan sektor retail ataupun healthcare yang mulai mengalami peningkatan, dan juga sektor infrastruktur, terutama adalah telco infrastruktur. Ini akan lebih banyak berpeluang besar untuk cepat recovery ya, ataupun memiliki peluang besar di kuartal pertama dan kedua ini untuk mengalami peningkatan. Vaksinasi sendiri menurut Anda sendiri membuat efek yang signifikan atau tidak sih Pak? Saya melihat bahwa vaksinasi memberikan efek yang sangat signifikan. Karena apa? Fluktuasi ataupun volatilitas mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena apa? Karena masyarakat lebih confidence.
Nah, terlepas dari apakah berhasil atau tidaknya vaksin itu, tapi yang paling penting adalah langkah ini langkah konstruktif yang membuat fluktuasi ataupun volatilitas dari pasar mengalami penurunan yang signifikan. Dan kita harus ingat juga bahwa pasar itu sangat menyukai sesuatu yang certain ya, ataupun lebih dalam posisi yang stabil. Nah, vaksin ini memberikan dampak ataupun impact psikologis pasar menjadi menurunkan fluktuasi ataupun volatilitas harga. Baik, kalau kita melihat tadi sektor-sektor yang Pak Fendi proyeksi akan cepat recovery dan akan kembali naik nanti pada kuartal 1 ini, seperti pertambangan, apa yang paling prospektif Pak Fendi? Nah, kita melihat pertambangan batubara juga prospektif. Kita lihat bahwa harga sudah mulai recover ya di Tiongkok sendiri sebagai konsumen terbesar batubara, memberikan demand yang luar biasa besar. Pengiriman untuk bulan April juga pada kisaran harga sudah di atas 90 ya US dollar ya. Artinya di posisi terendah di bulan September tahun lalu pada kisaran hanya sekitar 49 US dollar, sekarang sudah meningkat 2 kali lipat. Artinya ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia, terutama yang dipicu oleh Tiongkok, mengalami peningkatan. Jadi batubara, saham-saham yang terkait dengan batubara, yang seperti misalnya ITMG, Harum, kemudian Adaro, PTBA, itu menjadi saham-saham yang menurut saya prospektif ya di tahun ini dengan sensitivitas yang menurut saya di level menengah. Kemudian juga sektor telco infrastructure, sektor perbankan, termasuk juga sektor konsumer juga akan diuntungkan sekali dengan potensi-potensi mulai bangkitnya dan mulai meningkatnya confidence level, baik dari confidence terhadap bisnis maupun confidence terhadap kekhawatiran akan dampak dari pandemi yang akan sedikit mengalami penurunan di tahun 2021 ini. Baik, Pak Fendi, saat ini indeks kita masih terkoreksi tipis 0,4%. Sebenarnya apa yang sebaiknya trader ataupun investor lakukan saat ini? Apakah memang sudah bisa akumulasi beli atau wait and see dulu? Nah, kalau kita bicara untuk trader, tentu saja trader itu ada time frame-nya, sehingga kita melihat paling nggak 1 minggu hingga 2 minggu ke depan atau bahkan 1 bulan ke depan, tentu saja lebih banyak mencermati posisi batas-batas support dan resisten jangka pendek menengah buat indeks. Yang saya melihat bahwa pada kisaran 6.250 hingga sebagai support level, kemudian resisten di 6.405. Dan menurut saya bahwa akan bergerak pada rentang ini paling nggak untuk sepekan ataupun 2 pekan ke depan. Sehingga yang dicermati adalah melakukan akumulasi bagi para trader pada saat indeks sudah mendekati level support, yaitu 6.200 sampai 6.250, dan sudah mau sedikit melakukan profit taking, maka buat para trader pada saat sudah mendekati level 6.400 sampai 6.405. Dan saham-saham yang menurut saya cukup atraktif ya, dengan fluktuasi yang bagus untuk para trader adalah saham-saham di sektor mining, kemudian di sektor telkom infra, consumer, dan juga terutama juga termasuk sigaret sektor, dan juga sektor-sektor perbankan masih atraktif untuk diperdagangkan untuk para trader di 1 pekan 2 pekan ini. Baik, Pak Fendi, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pak Fendi Juan, CEO Finvesol Consulting.